Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu yang WA saya ya. WA saya, kebetulan member juga, tapi belum monet. Dan ada yang menghubungi saya juga lewat TikTok. Dan ternyata adalah orang yang sama. Jadi, yang belum monet ini meminta tips bagaimana caranya supaya ngomong lancar di depan kamera. Kok di depan kamera? Bagaimana caranya ngomong lancar di depan kamera, ya bener ya, di depan kamera dan belajar ngomong lancar. Intinya adalah bagaimana tipsnya supaya tidak malu bicara di depan kamera. Ya, itu satu. Yang kedua, Bang, ini sudah monet. Kenapa video saya view-nya itu 1 juta lebih dan saya lihat di Social Blade itu mendapatkan penghasilan ratusan dolar, tetapi faktanya kenapa kok berbalik, tidak sebanding. Artinya hanya mendapatkan 113.000, padahal di Social Blade ratusan dolar, 200 dolar lebih ya. Tetapi video ini view-nya jutaan ya. Kok di Social Blade ratusan dolar, yang dia terima, dia lihat di YouTube Studio ratusan ribu. Apa ada yang salah, Bang? Apa YouTube lagi error? Oke, ini dua pertanyaan ini harus kita jawab ya, harus kita jawab. Oke, sebelumnya ini tentang tips bagaimana supaya kita bisa ngomong lancar. Kita ngobrol pelan-pelan ya. Masih ingat nggak dulu, waktu masih kecil, kamu diajak main oleh kedua orang tuamu, mungkin liburan atau kemana itu, kemana saja. Dan saat kamu melihat sesuatu yang kamu belum pernah lihat sebelumnya dan kamu tidak ngerti, kamu tanyakan ke siapa? Ke ibumu. Bu, itu apa? Dijelaskan. Mungkin kamu melihat sapi, tapi kamu belum ngerti bahwa itu sapi. Bu, itu apa? Sapi, nak. Apa itu, Bu? Sapi. Kadang-kadang dibolak-balik, kadang-kadang berkali-kali dijelaskan supaya kamu tuh tahu dan kamu tuh paham. Itu loh sapi. Ibumu nggak pernah ngeluh. Ya, tetap menjelaskan bahwasannya itu sapi. Bu, itu apa? Itu becak, nak. Kamu nggak tahu juga bahwasanya becak itu seperti itu. Kamu bertanya bahkan sampai puluhan kali. Dengan sabarnya, kedua orang tua kamu, dengan sabarnya ibumu menjelaskan bahwa itu becak. Mereka nggak pernah bentak kamu. Diam. Nggak pernah. Supaya kamu ngerti, supaya kamu bisa ngomong. Ya, ini tipsnya, perhatikan. Terus saat ini yang terjadi sama dirimu apa? Tidak pernah menghargai apa yang sudah diajarkan oleh kedua orang tuamu. Kamu diajarin ngomong, sekarang kamu ngomong aja merasa malu dan sebagainya. Tetapi saat ini kalau mungkin ibumu sudah tua, kedua orang tuamu sudah tua, kadang-kadang ibumu bertanya, sekali kamu jawab, kedua kalinya ibumu mungkin belum paham, apa yang kamu lakukan? Kamu bentak. Diam, Bu. Ibu ini cerewet saja. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Kamu udah menjadi hewan. Ngerti nggak? Paham nggak? Kamu udah menjadi bangsat. Kamu malu bicara, menyampaikan kebenaran di depan orang banyak. Tapi kemampuanmu hanya untuk mendebat dan membentak orang yang ngajarin kamu bicara. Beranimu
sama siapa? Sama kedua orang tuamu saja. Mungkin kamu salah paham. Salah pahamnya mungkin kamu merasa lebih ngerti karena pernah sekolah. Ibumu juga pendidikannya mungkin pas-pasan. Karena ibumu nggak ngerti, kedua orang tuamu nggak ngerti, bertanya ke kamu hanya 2 kali aja jawabanmu udah beda. Udah ngegas. Itu kan bangsat namanya. Siapa bang? Ya kamu itu loh, yang merasa. Jadi artinya apa? Hubungannya apa? Hargai apa yang sudah orang tuamu ajarkan ke kamu. Setidaknya kamu belajar dari sifat dan karakter orang tuamu yang tidak pernah menyerah. Ngajarin kamu bolak-balik, nggak pernah menyerah. Coba dulu kalau kamu bertanya sekali, kedua kali, ketiga kalinya kamu juga sudah langsung dibentak. Apa yang akan terjadi dengan hidupmu? Bisu paling kamu, nggak bisa ngomong, nggak ngerti. Paham ya? Jadilah seperti orang tua kamu, tidak pernah menyerah. Artinya belajar dari sekarang. Jangan pernah malu di depan kamera belajar ngomong. Karena kamu sekarang menjadi seorang konten kreator. Sudah bisa diterima? Kalau belum, ya belajar lagi. Ya, belajar lagi. Makanya harus ngerti siapa kamu juga. Harus ngerti dirimu itu loh. Coba perhatikan sekali-kali. Ya, kalau ibumu masih ada, orang tuamu masih ada. Hah? Kamu masuk ke kamarnya. Kamu lihat wajahnya. Dulu ini yang ngajarin saya ngomong. Sekarang omonganmu nyelekit. Kalau satu kan nyelekit ke orang lain. Ngerti? Karena memang kadang-kadang orang lain itu nggak paham-paham juga kalau nggak ditabok. Karena yang dia dengar selama ini hanya yang bagus-bagus saja. Sekarang kamu belajar mental sekarang. Kalau nonton video ini. Ya. Tetapi sesuatu. Dan omonganmu harus pada tempatnya. Boleh kamu kasar. Kalau memang harusnya kasar. Tapi tidak dengan kedua orang tuamu. Paham? Oke. Terus, Bang, pertanyaan kedua ya. Apa pertanyaan pertama tadi? Tapi yang jelas, kedua atau pertama sama sajalah ya. Yang penting terjawab. Penghasilan saya di social bread ratusan dolar, tetapi kok di yang masuk AdSense atau mungkin di mana ya, di sistemnya YouTube, di YouTube Studio hanya ratusan ribu. Nah, ini ternyata apa? Video short. Bro, kalau videomu itu video short, walaupun ditonton jutaan dan penontonnya itu adalah Indonesia, maka yang terjadi penghasilanmu tidak lebih dari ratusan ribu, 200 ribu, nggak sampai. Ya nggak sampai. Karena memang kecil RPM short ini. Kalau kalian lihat di social bread, gede, bisa 300 dolar itu. Tapi di sistem YouTube, di YouTube Studio, berapa? 10 dolar. Padahal view-mu jutaan. Jangan heran. Kecuali shotmu itu target penontonmu luar negeri. Ya, sekali lagi target penontonmu luar negeri. Dari awal nge-shot itu memang bahasa Inggris dan lokasimu itu kamu setting di luar negeri. Itu bisa gede. Tetapi jangan coba-coba kalau posisimu ada di Indonesia, settingan YouTube-mu geografisnya kamu setting luar negeri, Amerika sana. Yang terjadi apa? Kamu tidak bakalan mendapat rekomendasi dari geografis. Dan sistem tahu itu. Bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan heran, makanya kalau mau nge-shot saja, tetapi di channel yang lain. Tetapi kalau video panjang saja. Jangan dicampur aduk. Kalau mungkin sebelum 1000 subscriber mau nge-shot monggo. Ya. Tetapi kalau sudah 1000 subscriber kurangin shotmu. Kalau memang mau bikin shot, monetkan dulu video channelmu ini
Setelah itu channel yang sudah monet manfaatkan untuk media promosi channel shotmu. Kalau satu hari nge-shot, satu hari video panjang, satu hari nge-shot, satu hari video panjang, katanya YouTube antara video short dengan video panjang memang algoritmanya sudah jadi satu. Kata YouTube. Ya. Tapi yang terjadi dengan channelmu apa? Habis upload video panjang, view-nya bisa ratusan, 2 kali upload short saja, tiba-tiba view-mu jadi puluhan. Kata YouTube, apa pengalamanmu? Pengalamanmu seperti itu kan? Video panjang, view-nya 100, 200, 100, 200. Kamu punya kesibukan, daripada nggak upload, upload short sajalah. 1 minggu berikutnya, kamu upload video. View-mu berapa? Puluhan. Nggak sampai 50.000. Itu yang terjadi loh sama channelmu. Jadi belajar dari pengalaman, jangan hanya belajar dari katanya YouTube. Menurut YouTube, teksnya dibaca. Menurut YouTube. YouTube ini kan hanya permainan, bos. Ya, permainan. YouTube ini sistem. YouTube ini robot. Yang bilang katanya, yaitu orang. Tapi sistemnya, kita sama-sama berpikir ya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkembang.